suka dukanya banyak sekali. Mulai dimarahi, meninggalkan anak. Tapi alhamdulillah karena giat ya ada begini. Apakah memang karate sih menakutkan ini? Nah, karate itu nggak sama dengan cabur orang lain. Itulah karate. Kalau kau dicolek, colek juga. Tapi kalau selama nggak disentuh, jangan. Saya suka anak-anak, kalau dia keras, saya juga lebih keras. Tapi dia mau menerima. Saya pribadi kalau melatih anak-anak itu, saya sudah tekan memang kalau di depan saya. Kalau kau jago sini kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kembali menyaksikan rubrik Bapeda Corner, tentunya bersama saya Elsa. Seperti biasa, di episode kali ini adalah episode spesial untuk para peraih penghargaan dalam rangka Kota Makassar ke-416 pada November lalu. Nah, hari ini saya sudah kedatangan narasumber yang juga meraih penghargaan pada HUT Kota Makassar 416 kemarin. Beliau adalah seorang atlet karate yang kalau dari bocorannya di sini usianya ada ya kelihatan, tapi kalau kita lihat langsung sepertinya tidak setua itu karena ini sangat mungkin karena pengaruh olahraga, legend olahraga. Langsung saja saya sapa Kak Sulhadra. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat gini hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kak Sulhadra, saya panggilnya kakak. Kakak aja. Oke, kakak aja. Biar lebih muda kelihatan ya. Oke, Kak Sulhadra. Sebagai peraih penghargaan dalam HUT Kota Makassar kemarin ya, backgroundnya adalah seorang atlet karate. Sekarang kita ngomongin dulu kesehariannya. Ini sehari-hari ngapain aja? Mungkin saat ini bekerja di mana? Boleh diceritakan sedikit? Saya saat ini sebagai staf di Dinas Pemuda dan Olahraga. Baik. Saya masuk di Dinas Pemuda dan Olahraga itu pada tahun 2008. Jadi hampir kurang lebih 16 tahun di Dinas Pemuda dan Olahraga. Dan itu sudah aktif berolahraga yang Sudah, karate ini? sudah karena saya aktifnya, saya pernah juara, jadi saya dipanggil untuk kerja di Dinas Pemuda dan Olahraga saat itu. Wah, jadi itu salah satu apresiasi untuk atlet berprestasi, kemudian kita dilibatkan oleh dinas terkait ya, dan akhirnya sekarang masih bekerja di Dispora ya. Oke, selain sehari-hari sebagai pegawai yang diperintahkan, apakah dalam hal karate ini Kak Sulhadra masih aktif atau gimana sekarang? Kalau untuk berprestasi sudah tidak, terakhir itu 2016. Tapi kalau sekarang saya masih aktif melatih di dojo yang namanya perguruannya Inkanas. Oke, jadi setelah selesai Ya. mengikuti kejuaraan karate sekarang mulai lebih aktifnya Lebih aktif melatih. Jadi memang jalan terus ya. Jalan. Karena nggak bisa Kalau yang sudah hobi pasti dicari. betul. Jadi kalau sudah jadi sesuatu yang menyenangkan, Ya, meskipun itu ada aktivitas lain tetap harus dilakukan. Harus juga ya. dilaksanakan. Akan Ya. mencari sendiri itu. Kita biasanya kalau atlet, kalau keringatnya tidak keluar itu satu harian pasti mencari. Iya betul. Minimal bikin apa Minimal, ya. gitu ya. Oke, kalau untuk karatenya sendiri Kak, kalau boleh cerita sedikit kira-kira mulai kapan sih ini Kak Sulhadra aktif dalam karate? Kalau mengenal karate itu sejak SD kelas 6. Di daerah saya ikut sampai saya hijrah ke Makassar karena mau sekolah. Ketemu teman ya lanjut lagi karate. Tapi untuk suka karate atau memilih akhirnya masuk boleh nih olahraga karate nih, apakah memang keinginan sendiri atau biasanya sih karena kan kalau kita lihat perempuan ya kayak biasanya kan yang olahraga berat atau seperti itu berkelahi itu kan biasanya jadi hobinya laki-laki. Nah ini Kalau yang ini lucu karena Iya. dulu itu sebelum saya masuk karate orang tua yang laki-laki tidak mengizinkan. Karena kayak yang tadi itu karate kan tuh cowok bela diri, alasannya dia agak kasar katanya. Iya. Tapi saya terus ikut kalau teman latihan biasa sih mama yang kode udah latihan
Saya sembunyi-sembunyi dari dia. Dukungan dari orang tua yang perempuan. Ya, itu sempat sembunyi-sembunyi kan? Sembunyi-sembunyi. Pas beliau tahu, saya dipanggil kejuaraan. Kita kan daerah ikut ke Jurda. Dari daerah ke Makassar. Sempat juara. Alhamdulillah juara, bawa medali. Saya kasih lihat orang tua. Di situ dia responnya agak mulai menerima. Jadi bisa jadi sebuah kebanggaan yang kita bawa bahwa ini nih yang dilarang-larang tapi kita bisa dapat prestasinya. Alhamdulillah. Nah kemudian akhirnya mulai aktif ikut kejuaraan itu pada saat pindah di Makassar. Kalau di daerah ada kejuaraan tapi tidak sebanyak di Makassar. Setelah di Makassar sudah ikut masuk tim 4Q-nya Sulsel. Kalau kita sudah masuk tim 4Q Sulsel, artinya kita sudah siap tanding. Jadi dari situ saya sudah ikuti multi event. Yang pertama itu PON 2008 itu multi event. Jadi alhamdulillahnya di situ saya sudah bisa bergabung dengan senior di karate. Wow, nah ini saya mau infokan dulu prestasinya Kak Sulhadra. Ini beliau adalah atlet berprestasi, sudah meraih bronze medal senior team kata female open di Bangkok. Terus juga meraih juara 2 kata beregu karate, kemudian juga medali perunggu karate pada pekan olahraga nasional tahun 2016 di Jawa Barat. Luar biasa. Kak itu aktif dalam kejuaraan, kemudian meraih sampai ada juara sampai ke luar negeri, itu mewakili Indonesia, Sulawesi Selatan, Kota Makassar khususnya. Gimana Kak? Bangga. Iya. Latihannya suka dukanya banyak sekali. Mulai dimarahi, terlambat, ya meninggalkan anak. Dukanya banyak. Tapi alhamdulillah karena giat ya ada hasilnya. Jadi memang ketika kita memutuskan untuk mengikuti hobi ya tentu pasti ada. Ya, ada timbal baliknya. Ya. Ada yang harus kita korbankan. Wah, itu biasanya sih kalau kita ya sesama ibu-ibu. Iya betul. Waktu untuk anak. Iya. Gimana Kak? Kalau boleh cerita sedikit bagaimana membuat anak-anak kita paham bahwa inilah yang harus. Saat itu sih masih kecil anaknya yang pertama. Pertama itu pas event yang 2012 itu puncaknya di PON Riau. Situ saya juara 1 bersama tim. Anak itu masih umur 3 tahun mau masuk kenal. Tapi rasanya pasti mereka akan bangga ya. Karena ibunya sudah bawa medali emas loh ini satu loh ini dari mewakili Sulawesi Selatan ya pada saat ini sudah menjadi sebuah kebanggaan. Oke, kalau kita ngomongin soal karatenya kan ponakan saya dan karate juga nih kebetulan. Nah karate itu sendiri dari segi tingkatan, kemudian mungkin ada istilah-istilah tertentu juga yang perlu diketahui, dan yang paling pertama adalah apakah memang karate semenakutkan itu? Sebenarnya kalau kalau orang awam kan biasa bilang karate keras jadi padahal tidak. Persaudaraan di karate itu sangat enak sekali. Kalau anak-anak diajar dari kecil dia akan lebih tahu kalau disiplinnya, sopan santunnya ada di karate itu ada. Kita harus lebih hormat pada yang tua. Jadi kalau karate itu seniornya atau senseinya, senpainya. Kalau yang kecil-kecil kali yang tahap awalnya itu putih, kuning, hijau, sampai coklat dan hitam. Jadi anak dari kecil itu dididik bagaimana caranya, tata keramanya ke seniornya, ke sesamanya. Jadi dia tidak seperti pikiran orang-orang karate itu keras. Padahal tidak. Iya. Padahal tidak. Iya. Ilmunya itu banyak karena karate itu tidak sama dengan cabang olahraga lain karena karate sangat panjang prosesnya. Ketika kita sudah masuk karate belum tentu kita akan langsung ikut sebagai atlet, tidak. Dia banyak proses-proses panjangnya. Jadi orang yang masuk karate itu orangnya tekun, ulet. Nah, itu sudah pasti ya. Itu sudah pasti. Apalagi kalau bisa melewati tingkatan-tingkatan mulai dari sabu putih sampai yang paling tinggi itu biasanya hitam dan satu biasanya anak-anak. Dan memang syarat untuk misalnya jadi pelatih seperti sekarang Kak Sulhadra ini apakah memang harus sampai level
sabuk hitam itu atau gimana? Sebenarnya sih enggak juga. Ada juga coklat yang bisa melatih adik-adik kohai, maksudnya kalau adik-adik kalau karate. Boleh ketika dia sudah paham apa yang dibutuhkan, boleh. Tapi kalau untuk masuk taraf dia akan diangkat jadi pelatih, ada sertifikasi pelatihnya. Oh, jadi memang ada tahapan Iya, ada ya. tahapan. Jadi tidak melulu bahwa atlet karate iya. bisa langsung melatih. Tapi karena kalau pengalaman pertandingannya sudah ada, dia pernah menjuarai, paling tidak berprestasi, saya kira dia akan bisa berbagi ke adik-adiknya. Anggap itu dia sudah dianggap pelatih di tempat dia latihan. Paling tidak seperti itu. Oke. Nah, sekarang kalau kita lihat Kak Suhadra kan juga melatih Ya. karate. Ini udah berapa lama? Kalau melatih yang, maksudnya saya sudah punya sertifikat itu dari 2012 sudah punya sertifikasi perguruan. Terus kalau waktu pas untuk porprov kan harus ada sertifikasi. Jadi saya ikutin itu dari provinsi ada. Nggak langsung jadi pelatih gitu. Tapi kalau untuk berbagi ilmu ke junior-juniornya, anak-anak yang sudah coklat pun bisa. Berarti sertifikatnya itu tetap harus ada proses dulu. Ada. Tapi kalau sebenarnya mau berbagi ilmu, Iya. tidak mesti harus Tidak begitu mesti. ya. Jadi boleh juga Boleh. sebenarnya. Tapi kalau official sebagai pelatih Iya. itu ada tahapan. Ada tahapannya. Oke. Karena kalau kita lihat karate kan sebenarnya ya itu tadi, saya kan punya anak perempuan Iya. nih. Karena dia lihat sepupunya itu juga ikut karate, jadinya dia mau. Padahal kan ya malu pemikiran Iya, iya, orang iya. tua sama Iya. seperti Iya, iya. orang tua kan ada dulu, bahwa kita berpikir ngapain ya Ya, perempuan karate. Ternyata ada Nilai plusnya. Karena karate tidak akan latihan keras terus. iya, Karena karate kalau orang mengikuti itu ada yoganya, ada senamnya, ada gembiranya, ada semua merangkap di situ semua. Cuma karena orang awam bilang karate itu pasti pakai pukul-pukul. iya. Nggak seperti itu. Oh, jadi kalau sekarang seberapa banyak tingkat warga Kota Makassar, Kak? Kalau kita melihat, karena kan Kak Suhadra juga melatih, Ya, siap. otomatis antusias dari orang yang ikut latihan karate itu kelihatan dari mungkin jumlah Event yang ikut. adik-adik yang ikut les, atau mungkin juga pada saat kejuaraan-kejuaraan mereka aktif nggak ikut. Kalau menghitung kapasitas ya banyak. Karena karate sebenarnya di Sulsel itu adalah dia salah satu cabur olahraga terfavorit. Dan selalu cabur karate itu selalu mempersembahkan medali kalau setiap event nasional dan multi event. Karate itu selalu menyumbang medali buat Sulsel dan apalagi Makassar. Berarti didikan-didikannya langsung. Iya. Ini yang jago-jago. Bukan juga didikan saya, banyak. Iya, banyak karena kalau karate itu banyak perguruan, tapi Iya. kalau minat dan kecintaan karate itu di masyarakat itu luas sekali di Makassar, banyak. Yang saya suka juga dengan orang yang karate itu adalah mereka pakai seragam dan itu putih dan itu keren Ya. sekali. Saya lihat itu mereka pakai Sabuk. itu menggambarkan bahwa Tingkatannya, jagonya iya. mereka itu sudah sampai di mana. Betul, kalau dia baru masuk karate kan dia putih. Tapi setelah mengikuti kan kalau karate itu ada juga ujiannya untuk naik tingkat. Ada kuning, hijau, ya itu tadi melalui proses panjang. Kalau saya itu biasa 6 bulan itu orang sudah diuji untuk kenaikan tingkatnya. Kalau untuk yang masih level yang untuk ke hitam itu akan di flashback lagi apakah sudah pantas dia untuk memakai sabuk hitam atau belum. Enggak. Karena harus dilihat kualitasnya, apakah dia sudah menguasai karate secara teknik lah. Janganlah terlalu jauh tekniknya saja, kalau sudah bagus ya dia akan bisa. Bentuk ujiannya memang harus battle atau Bukan battle, dia kayak ujian bersama gitu. Jadi dilihat gerakannya yang paling baik, sempurna, ya gitu. Banyak bukan yang battle begitu. Kalau yang battle yang pertandingannya. yang pertandingannya Iya. ya. Tapi Kak, tunggu dulu. Ini kita sebagai pelatih karate, Iya. kemudian juga dari 2000 dari kelas 6 SD ikut karate. Manfaat ke diri kita sendiri gimana? Pernah sempat nggak menerapkan atau mempraktekkan langsung gerakan-gerakan itu di kehidupan sehari-hari? Pernah tidak bertemu orang kemudian
Wah, keluar nih. Jurus karate keluar ini. Ya, kalau karate iya sih biasa kalau di jalan kalau pulang latihan, kumpul-kumpul. Biasa kita ada yang terpancing tapi itulah karate. Kalau kau dicolek, colek juga. Tapi kalau selama nggak disentuh jangan. Kita lebih menguasai diri saja. Ya. Jadi anak-anak itu kalau dia sudah karate biasa ditanya. Kalau ada yang di sekolah lawan kena, tapi jangan dulu memukul. Nah pukul Piki, baru kita pukul Piki juga. Nah, biasanya gitu di mindset anak-anak kan, iya harus bukan selama dia ini jangan dulu pukul, kalau nana pukul kita, kalau nana pukul Ki, balas keluarkan jurusnya, iya. Oke, ngomongin soal penghargaan yang baru-baru Iya. ini, Kak Adra terima dari pemerintah Kota Makassar. Boleh diceritakan sedikit Kak, itu sampai akhirnya Kak Suhadra diinfokan, apakah itu mendadak tiba-tiba atau misalnya memang sudah tahu sebelumnya karena diperhatikan sebelumnya atau gimana? Kalau perhatikan sebelumnya enggak sih, karena kan kalau pemberian penghargaan itu kita kembalikan ke yang mau memberikan. Kemarin itu saya enggak tahu akan diberi penghargaan karena kebetulan saat itu saya ke Jakarta bawa anak binaannya di Spora untuk latihan bersama di sana, training camp. Pas ditelepon, mana apa sertifikatnya? Aku bilang mau di apa, untuk apa? Ya, ada ini dari Bapeda. Kan Bapeda memang setiap tahun akan mengadakan seperti itu. Saya sempat sih selalu menolak kalau Bapeda ke Dispora. Saya selalu menolak, bukan menolak apa, saya selalu menyaring. Jangki asal kasih masuk orang karena ini tercover keluar. Karena itu hari kan sempat beberapa cabur yang masih muda, anaknya masih SMA, SMP, level prestasinya masih tingkat pelajar, dikasih masuk. Bilang, saya sempat memberi saran, jangan kasih masuk yang masih seperti itu karena dia masih berproses. Pas di saya dikasih, sini anu gini, aku bilang, untuk apa? Tidak, ya saya karena pimpinan yang minta dan dibantu sama rekan-rekan kantor. Tidak apa-apa Kak, kan kita memang atlet, iya memang saya atlet, saya tidak bisa pungkiri itu karena saya juga mantan atlet. Ya saya kirimlah semua sertifikat dari PON yang saya ikuti sampai yang ke Bangkok dan Thailand itu. Akhirnya saya ditelepon sama Bapeda bahwa saya akan menerima, belum jadi penerima kan karena akan diseleksi lagi. Di beberapa kan ada memang beberapa atlet juga yang memasukkan saat itu, tapi saya bilang nggak apa-apa kasih masuk saja karena kan ada yang menilai di dalam, ada tim verifikasinya di dalam. Kalau mereka tahu apakah memang saya pantas ya pasti akan terpilih. Pantas sih Kak, kalau saya karena sudah membawa nama baik Makassar itu sampai kancah internasional. Alhamdulillah sampai ya. Bangkok, dan ada beberapa prestasi bahkan Kak Suhadra sudah membawa pulang emas ya. Alhamdulillah. Makassar. Terus sejauh ini Kak kontribusi biasanya kan kalau ketika kita sudah menerima penghargaan ada hal yang kemudian dititipkan pemerintah Kota Makassar kepada Kak Suhadra sendiri sebagai mungkin atlet yang berprestasi, kemudian lebih khususnya lagi di bidang karate yang perlu mungkin Kak Suhadra ini terlibat di dalamnya. Kalau kontribusinya enggak sih, cuma kemarin itu cuma dikasih penghargaan dan ada pin yang dikasih dari pemerintah kota itu aja. Tapi alhamdulillah karena selama jadi masih atlet kemarin, saya itu berterima kasih sekali sama Pemkot karena pertama ikut jadi atlet, saya juga reward untuk kerja di Dispora sampai sekarang. Walaupun itu saya masih status honorer. Karena itu kan ada proses ya dan itu semua orang wajib ikut gitu. Tapi apresiasi yang sangat tinggi adalah karena kan kita nggak bisa memungkiri ada beberapa fakta di luar sana, ada beberapa atlet yang kemudian prestasinya banyak, tapi kemudian setelah mereka tidak bertanding lagi, mereka nggak ngapa-ngapain gitu kan. Iya betul. Oke, selanjutnya Kak, kalau kita ngomongin soal karate sendiri di Kota Makassar, mungkin nih ada adik-adik sekalian atau yang nonton kita mau bergabung dengan karate, apakah mereka perlu ujian dulu untuk bisa masuk atau tinggal daftar aja? Enggak, sebenarnya kalau ada
peminat di luar sana yang ingin bergabung di karate, cari tempat di mana ada namanya kan kalau karate dojo. Dojo itu tempat latihan atau ranting. Di Makassar itu banyak sekali sebenarnya, tapi kalau yang biasanya saya tempat melatih itu ada di belakangnya KFC di Ratulangi. Ada di situ dojo Inkanas. Saya melatihnya di situ biasa. Dan ya. Saya cus KFC bilang ke belakang. Belakang berarti ada di situ setiap Ya. hari. Dia situ tiap hari sebenarnya situ. Nah, tiap hari. Tapi kalau mau bergabung untuk kan kalau mau masuk karate tidak serta merta langsung ikut dengan yang sudah sabuk-sabuk atas. Dia harus melakukan proses. Jadi dia masuk ke ranting. Dia itu ada di situ yang ada Senin, Selasa, Jumat, Minggu kalau yang baru. Ya, banyak sih sebenarnya di balai kota juga ada. Di kantor balai kota itu ada banyak. Karate kalau Indonesia. Karate kalau di Makassar itu banyak sekali peminatnya. Karena dia merupakan salah satu cabur unggulan kalau di Sulsel itu karate. Saya jadi berpikir Ya. masuk Masuk nih anak tak. Betul juga kalau anak itu dibekali ilmu bukan hanya karena mereka punya kemampuan bela diri Iya. ya, tapi ada ilmu disiplin, kemudian tekunnya juga mereka diajar Iya. saling menghormati. menghormati. Itu penting juga sebenarnya untuk kita berikan ke anak-anak. Tapi ngomong-ngomong sepanjang perjalanan Kak Suhadra melatih, Iya. ada beberapa hal-hal mungkin yang kayak kejadian-kejadian kayak wah kan kalau kita tahu karakter orang Makassar nih Kak Iya, udah iya. keras memang ya dari dulu-dulu. Nah mereka belajar karate, apakah itu ada kejadian? Nah, sepanjang Kak Suhadra melatih ini, ada nggak ya mungkin adik-adiknya yang tiba-tiba kayak emosi hal ini nih, terus atau juga mungkin baru satu kali latihan sudah tidak bisa datang pulang. Sebenarnya kalau saya pribadi kalau melatih anak-anak itu saya sudah tekan memang kalau di depan saya. Kalau kau jago sini kok, maksud saya gitu. Jangan kerewa di luar di sini. Kita lihat di sini karena banyak tipikal anak-anak kalau masuk di latihan biasa dia rewanya di luar dan rewa di dalam. Nggak rewa kalau dia rewa di luar baru dia masuk karate awal dia akan tidak seperti rewa di luar. Itu biasa saya hadapi karena kalau terus terang kalau saya melatih itu agak keras begitu. Saya suka anak-anak kalau dia keras saya juga lebih keras tapi dia mau menerima. Iya, karena rata-rata saya sering menekankan kalau kau bisa melewati kerasnya saya, karena saya memang agak keras sih kalau melatih. Kutegur kau 2 kali 3 kali ndak ngerti saya ajukan gitu, tapi akan datang juga itu anaknya latihan terus. Jadi saya bilang oh ini anak pantang menyerah, jadi saya lebih suka seperti itu sebenarnya. Karena kalau karate tidak bertanya, tidak mengulang apa yang dikasih tahu akan ketinggalan. Harus ulet nih kalau orang karate. Jadi memang proses di dalamnya yang akhirnya membentuk Yang untuk karakter anak-anak itu. anak itu. Iya. Dan pasti banyak ya Kak kejadian-kejadian yang banyak kayak mereka baru kejadian. satu kali latihan sudah datang gitu. Ya, karena kalau mentalnya juga sih anak-anak di situ. Semakin dia dikerasi, kalau dia datang berarti mental ini anak, oh mental ini anak bagus. Jadi lebih kita akan melihat anak-anak itu akan apakah dia berproses bagus atau tidak. Ketika diterpa, dia menerima, datang lagi diterpa lagi dia makin giat. Misalnya kalau bukan jalannya Tuhan, pasti anak sukses. Tapi kalau dia satu kali diterpa, satu digortak, kan anak-anak kalau zamannya saya dulu itu kalau digortak langsung takut sama senioritas. Sekarang anak-anak kalau nggak mau datang. Dan sekarang kita pintar-pintar sih menghadapi anak-anak. Dilihat anak-anak apakah dia bisa menerima atau tidak dengan keras sih. Maksudnya sebenarnya latihan kerasnya atau tidak. Tapi kalau dia semakin dikerasi, semakin mau menerima, oh ini anak kayaknya ulet sekali, mau dia maju. Seperti itu. Tapi ngomong karena Kak Suhadra udah punya anak, Iya. nanti bakal dimasukin juga kan? Ya, alhamdulillah kalau yang pertama sekarang sudah kemarin, iya alhamdulillahnya kemarin dia sudah juara di Pekan Olahraga Pelajar. Wah, Alhamdulillah. udah ada terus. Alhamdulillah. Wah, ini nanti yang bakal mengikuti jejak Kak Insya Suhadra Allah. ya. Mudah-mudahan prosesinya lebih di atas orang tuanya. Wah, amin. Harapan orang tua seperti itu. Betul-betul. Oke, terima kasih banyak Kak. Iya. Kita udah gabung cerita-cerita.
ada banyak pengalaman, kemudian juga tadi kita cerita soal seperti apa minat warga Kota Makassar terhadap karate itu sendiri, kemudian pengalaman Kak Suhadra dalam mengajar di Kota Makassar, dan tentunya juga kita mengucapkan selamat karena sudah memberikan penghargaan. Semoga penghargaan itu sebagai bentuk apresiasi kepada Kak Suhadra dan pemerintah Kota Makassar sebagai atlet yang sudah membawa nama baik Kota Makassar. Insya Allah, terima kasih saya ucapkan kepada pemerintah Kota Makassar atas apresiasinya kepada saya. Semoga kedepannya saya bisa lebih giat mencipta, mengukir, mencetak, karena sesuai simbol Makassar, cetak juara. Cetak juara. Pokoknya didikan Kak Suhadra ataupun anak-anak yang karate itu sebutannya buat anak-anak yang ikut karate apa sih Kak? Kohai maksudnya. Kohai. Iya. Kalau dia kohai ya. Oke, jadi buat kohai-kohai yang ada di Kota Makassar, utamanya yang laki sama Kak Suhadra, kita harus buktikan bahwa Makassar harus membawa banyak juara. Ya. Amin. 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 Oke, terima kasih banyak sudah menyaksikan podcast Bapeda Corner hari ini dalam spesial peraih penghargaan dalam Kota Makassar 416 di